Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Matisari dengan NIM 0486098849. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktik saya pada tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Yuk langsung aja. Di sini saya sudah membuka alamat API yang terdapat pada link yang diberikan. Nah, pada respon yang ditampilkan terdapat beberapa data yang bisa digunakan. Data tersebut antara lain ID, simbol, name, dan rank. Lalu ada price dalam USD, lalu presentasi perubahan dalam 24 jam, presentasi perubahan dalam 7 hari, lalu ada harga dalam BTC atau Bitcoin, lalu ada market cap, ada volume 24 jam, ada volume 24A, ada coin supply, token supply, sama M supply. Oke, untuk frameworknya saya gunakan di sini adalah Ionic. Project ini saya gabungkan dengan tugas 2 sebelumnya. Mungkin saya preview dulu aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini saya menambahkan sedikit improvement. Ada fitur tracking coin yang mengambil total 100 data coin dari API. Lalu di bawahnya ada fitur top gainer yang menampilkan koin dengan presentasi kenaikan tertinggi berdasarkan data yang didapat. Di sini juga ada fitur search untuk mencari koin yang dilihat, misalnya Salona. Nanti datanya akan otomatis terfilter sesuai kata kunci yang dimasukkan. Selain itu ada fitur sort atau pengurutan data. Data bisa diurutkan berdasarkan price atau persentase perubahan dalam 24 jam terakhir. Untuk sort berdasarkan rank, data akan diurutkan dari peringkat 1 sampai 100 dengan Bitcoin berada di peringkat pertama. Untuk price, data diurutkan dari harga terbesar ke terkecil. Sedangkan untuk 24 jam persen, data diurutkan berdasarkan persentase kenaikan tertinggi dalam 24 jam terakhir. Lalu, untuk fitur refresh, di sini ada tombol di pojok kanan atas. Jika ingin memperbaharui data, tinggal diklik tombol tersebut. Nanti aplikasi akan memanggil ulang API untuk mengambil data terbaru. Kemudian, jika salah satu koin diklik, misalnya Bitcoin, maka akan muncul halaman detailnya. Di sini ditampilkan nama koin, harga saat ini, serta informasi perubahan harga dalam 1 jam, 1 hari, dan 7 hari terakhir. Di bawahnya juga ada informasi market metrics dan supply statistik. Fitur ini juga berlaku untuk koin-koin lainnya. Jadi pengguna bisa melihat detail dari setiap koin yang tersedia. Oke, saya rasa untuk preview aplikasinya sudah cukup jelas. Selanjutnya saya lanjut ke bagian kodenya. Di sini saya menggunakan tab 2 dari project sebelumnya karena masih bisa digunakan dan dikembangkan untuk tugas 3 ini. Saya tetap menggunakan Vue.js sebagai front-end frameworknya. Pada bagian atas ini ada komponen Ionic untuk header yang menampilkan judul crypto market. Judul ini digunakan karena aplikasi menampilkan data koin. Kemudian saya juga menambahkan tombol refresh di sebelah kanan. Untuk layoutnya saya menggunakan display flags dengan justify content, space between, sehingga judul berada di sebelah kiri dan tombol refresh berada di sebelah kanan secara sejajar. Oke, lanjut. Di sini ada event handler bernama Fed Crypto. Jadi ketika tombol refresh diklik, fungsi ini akan memanggil ulang API Crypto untuk mengambil data terbaru. Lalu di sini ada Ion Refresh. Fitur ini digunakan untuk refresh data dengan data menarik halaman ke bawah seperti ini. Jadi terutama di Android, pengguna bisa melakukan refresh langsung melalui gestur pull to refresh. Kemudian di sini ada spinner yang digunakan untuk handling loading state. Jadi, saat aplikasi sedang melakukan request ke API,
Yang akan ditampilkan terlebih dahulu adalah loading indikator, bukan halaman kosong. Tujuannya lebih ke peningkatan UX, supaya pengguna tahu bahwa aplikasi sedang memproses dan mengambil data dari server. Lalu di sini ada error handling. Pesan errornya saya ambil dari respon API. Selain itu, saya juga menambahkan tombol try again yang fungsinya untuk memanggil ulang API jika sebelumnya terjadi error. Dan lanjut, di bawah sini ada card tracker coin yang menampilkan total coin yang berhasil diambil. Datanya saya ambil dari panjang array, hasil respon menggunakan leg. Saya menggunakan cara ini karena pada respon API tidak ada informasi total data yang dikirim. Jadi saya memanfaatkan jumlah data yang diterima secara langsung. Pada kasus ini jumlah data yang didapat memang 100 koin atau top 100 koin. Lalu di sini ada card kedua yaitu top gainer. Data top gainer ini sebenarnya tidak tersedia secara langsung dari respon API-nya. Jadi saya melakukan perhitungan dan filtering sendiri berdasarkan data yang didapat dari server untuk menentukan koin dengan kenaikan tertinggi. Selanjutnya di sini ada search bar. Search bar ini memiliki event handling untuk input dari keyboard dan juga saat tombol enter atau submit ditekan. Jadi ketika pengguna mengetik atau melakukan pencaharian, data yang ditampilkan akan otomatis difilter sesuai dengan kata kunci yang diinput oleh user. Misalnya saya mencari kata kunci sol, maka data akan otomatis terfilter. Karena ada 2 koin yang mengandung kata sol, maka yang ditampilkan juga hanya 2 data tersebut. Lalu di bawahnya ada fitur sorting. Di sini saya menyediakan 3 opsi pengurutan, yaitu berdasarkan rank, price, dan perubahan dalam 24 jam. Nah, untuk opsi-opsinya ada di bagian bawah sini. Setiap opsi memiliki label untuk ditampilkan ke user value yang nantinya akan dikirim ke event handler untuk menentukan proses sorting yang digunakan. Untuk cara kerja fitur sorting ini kurang lebih sama seperti search tadi. Jadi di belakang layar ada proses filtering untuk sortir ulang sesuai dengan opsi yang dipilih oleh pengguna. Kemudian di sini juga ada handling untuk kondisi ketika data tidak ditemukan. Misalnya saya mengetik kata kunci sembarang yang tidak sesuai dengan nama koin manapun. Nah, nantinya aplikasi akan menampilkan feedback seperti ini, yaitu tidak ada koin yang ditemukan. Jadi fitur ini digunakan untuk menangani kondisi ketika hasil pencarian tidak tersedia, sehingga pengguna tetap mendapatkan informasi yang jelas. Lalu lanjut ke bawah, di sini seperti biasa ada proses looping untuk menampilkan data yang didapat dari respon API. Untuk key-nya, saya menggunakan coin ID. Key ini berfungsi sebagai identifier agar setiap data yang di looping memiliki identitas yang unik, sehingga browser tahu view bisa mengelola dan merender data dengan lebih optimal. Kemudian di sini juga ada event handler on click. Jadi ketika salah satu koin diklik, nanti akan muncul pop-up yang menampilkan informasi atau detail data yang lebih lengkap dari koin tersebut. Untuk card coin yang di bawah ini, di bagian kiri ada logo koin. Nah, untuk logo Bitcoin saya set secara khusus karena ikonnya memang sudah tersedia di package Ionic yang saya gunakan. Sedangkan untuk koin selain Bitcoin, saya menampilkan inisial dari simbol koin tersebut dengan mengambil 2 huruf pertama. Jadi, jika tidak ada logo khusus, tetap ada identitas yang ditampilkan. Kemudian di bagian ini, di tampilan simbol dan nama koin misalnya BTC dan Bitcoin. Lalu di sebelahnya ada informasi harga saat ini. Di sini juga ditampilkan presentasi perubahan dalam 24 jam terakhir. Untuk ikonnya saya menggunakan conditional rendering. Jadi jika presentasinya positif atau harga naik, maka ikon panah akan mengarah ke atas. Sebaliknya jika harganya turun, maka ikon panah akan mengarah ke bawah. Lalu untuk modal ini, saya yang ditampilkan dikirim dari handler on click yang tadi.
Jadi ketika sebuah koin dipilih, data koin tersebut akan diteruskan ke modal dan ditampilkan lebih lengkap. Untuk isinya kurang lebih sama dengan data yang ada di card. Hanya saja di modal ini tampilannya dibuat lebih detail. Oke, lanjut ke bagian scribe. Di sini saya mengimpor beberapa komponen dari Ionic View. Kemudian ada import icon, lalu ref, unmounted, dan computed dari view. Saya juga menggunakan Axios untuk melakukan API call. Untuk interface-nya, saya definisikan seperti ini. Mulai dari ID, simbol, name, sampai make supply, semuanya menggunakan tipe data string. Kemudian untuk state-nya ada beberapa seperti cryptos, loading, error, search query, current sort, selected coin, dan is model open. Lalu di sini ada sort option yang berisi 3 pilihan sorting yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di bagian ini ada logic untuk top gainer. Data difilter berdasarkan persentase perubahan harga dalam 24 jam terakhir. Kemudian diurutkan dan hanya diambil data pada indeks pertama. Data inilah yang digunakan untuk mengisi card top gainer yang ada di bagian atas. Lanjut, di sini ada filtered and sorted tickers. Fungsi ini digunakan untuk melakukan filtering dan sorting data. Jadi disinilah proses pencarian berdasarkan nama atau simbol koin, sekaligus pengurutan berdasarkan rank, price, atau perubahan dalam 24 jam terakhir dilakukan. Selanjutnya ada fungsi untuk memanggil API. Di sini saya menggunakan Axios dan menerapkan try catch finally. Saat fungsi pertama kali dijalankan, state loading akan diset menjadi true. Kemudian setelah proses selesai, baik berhasil maupun gagal, loading akan diset kembali menjadi false pada blok finally. Untuk data yang digunakan, saya mengambil langsung dari respon data, sehingga yang didapat langsung berupa array of object dan bisa langsung digunakan oleh aplikasi. Lalu di sini ada handle refresh, fungsinya untuk refresh data, yang di belakang layar sebenarnya hanya memanggil ulang API agar mendapatkan data terbaru. Kemudian ada open coin detail yang digunakan untuk membuka pop-up detail coin. Fungsi ini akan mengatur nilai selected coin dan is model open sesuai koin yang dipilih oleh pengguna. Di bawahnya ada beberapa helper function seperti format price, format number, dan format supply. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk memformat tampilan data, terutama karena beberapa angka seperti market cap atau supply nilainya cukup besar. Lalu ada unmounted yang digunakan untuk memanggil API saat halaman pertama kali dibuka. Untuk bagian CSS, saya tidak jelaskan secara detail karena cukup panjang dan hanya berfokus pada styling tampilan aplikasi. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.